Tahukah Anda bahwa tanaman-tanaman di sekitar kita bisa menjadi kunci kesehatan yang sering terabaikan, terutama di usia senja? Memasuki rentang usia 65 hingga 80 tahun, tubuh kita mulai menunjukkan perubahan secara perlahan namun berdampak besar. Mungkin Anda mulai merasakan nyeri sendi yang lebih sering, kualitas tidur yang menurun, energi yang tidak sekuat dulu, bahkan gangguan ingatan yang membuat Anda merasa tak seperti diri Anda yang dulu. Meski pengobatan konvensional tetap penting, banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa alam juga menyediakan solusi alami. Salah satu bentuk dukungan terbaik justru berasal dari tanaman-tanaman herbal yang sederhana. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda mengenal 8 tanaman yang sangat bermanfaat bagi tubuh lansia. Tanaman-tanaman ini bukan sekadar sehat, tapi juga terbukti efektif menenangkan pikiran, menjaga kesehatan jantung, dan memberikan dukungan menyeluruh bagi tubuh yang menua. Yang menarik, riset ilmiah masa kini turut menguatkan manfaat tanaman-tanaman ini, yang sebelumnya telah digunakan secara tradisional di berbagai belahan dunia selama ratusan tahun. Jangan lewatkan bagian akhir video ini, karena kita tak hanya akan menyebutkan tanaman-tanaman tersebut, tetapi juga membahas bagaimana masing-masingnya bekerja selaras dengan tubuh, membantu proses penyembuhan dan perbaikan secara alami. Anda akan menemukan bahwa tanaman-tanaman ini dapat meredakan inflamasi, meningkatkan fungsi otak, membantu tidur lebih nyenyak, serta memberikan rasa stabil dan kendali dalam aktivitas harian. Siap menjelajah manfaatnya bersama saya? Yuk, kita mulai. Nomor 1, kunyit, sahabat sendi dan penangkal peradangan. Kunyit telah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang mendapat tempat istimewa dalam pengobatan alami. Bukan semata karena warnanya yang kuning keemasan menghiasi masakan, tetapi karena kandungan utamanya, kurkumin, yang memiliki kemampuan antiinflamasi yang luar biasa. Bagi Anda yang berusia 65 tahun ke atas dan mulai merasakan sendi terasa kaku, nyeri di lutut, atau pegal-pegal di punggung saat bangun pagi, menambahkan kunyit ke dalam pola makan harian bisa memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang. Peradangan sebenarnya adalah cara tubuh merespons tekanan, cedera, atau zat beracun. Tapi jika reaksi ini terus berlangsung dalam jangka panjang, justru bisa merusak jaringan tubuh yang sehat. Disinilah peran kurkumin penting, menenangkan peradangan dari dalam tanpa efek samping yang biasanya muncul dari penggunaan obat kimia. Senyawa kurkumin bekerja secara perlahan namun konsisten untuk mengurangi peradangan kronis, terutama pada area tubuh yang sering menjadi keluhan lansia seperti lutut, pergelangan tangan, dan pinggul. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan istilah inflamaging, yaitu proses penuaan yang disertai dengan peradangan tingkat rendah yang terus-menerus dan berkontribusi pada munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti penurunan fungsi otak dan masalah persendian. Yang menarik, kunyit tidak hanya menyembunyikan gejala. Ia bekerja di akar masalah, membantu tubuh memulihkan diri secara alami. Itulah sebabnya banyak ahli merekomendasikan kunyit sebagai bagian dari pola hidup sehat bagi usia lanjut. Saya punya cerita tentang Pak Wahyono, seorang pensiunan tukang bangunan berusia 73 tahun. Ia masih sangat bangga dengan bekas kerasnya kerja di masa lalu yang terlihat dari kapalan di telapak tangannya. Namun setelah puluhan tahun bekerja mengangkat beban dan membungkuk, lututnya mulai sering bermasalah. Alih-alih langsung bergantung pada obat, Pak Wahyono memilih pendekatan alami. Ia mulai rutin mengonsumsi kunyit. Awalnya, ia meminumnya dalam bentuk kapsul suplemen, lalu menambahkannya ke dalam sop dan teh hangat yang ia nikmati tiap sore. Setelah beberapa bulan, ia bercerita, "Saya tetap merasa tua, tapi sekarang saya merasa tubuh saya tidak sedang melawan saya sendiri lagi." Meskipun bukan obat mujarab, kunyit dapat menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang untuk hidup lebih nyaman di usia senja, terutama bila dibarengi dengan aktivitas fisik ringan dan cukup minum air. Jika Anda ingin mencoba memasukkan kunyit ke dalam rutinitas harian, perlu diingat bahwa kurkumin akan lebih mudah diserap tubuh bila dikonsumsi bersama lada hitam dan lemak sehat. Cukup tambahkan sejumput lada hitam ke dalam teh kunyit Anda, atau campurkan dalam masakan yang menggunakan minyak zaitun. Ketika dikonsumsi secara teratur, kunyit bukan hanya pelengkap dapur. Ia menjadi sekutu yang tenang dan setia, membantu Anda bergerak lebih ringan, mengurangi rasa nyeri, dan membuat Anda merasa bahwa tubuh Anda masih dapat mendukung aktivitas sehari-hari dengan baik. Nomor 2, jahe, sahabat pencernaan dan peredaran darah. Tanaman jahe telah dikenal dan dimanfaatkan selama ribuan tahun dalam dunia pengobatan tradisional. Hingga hari ini, jahe masih menjadi salah satu herbal yang dipercaya karena kemampuannya membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama seiring bertambahnya usia.
Mengapa jahe begitu bermanfaat di usia senja? Karena jahe membantu dua sistem tubuh penting yang kerap melambat setelah usia 65 tahun, sistem pencernaan dan sistem sirkulasi darah. Ketika keduanya melemah, dampaknya bisa dirasakan jelas, mulai dari perut terasa penuh dan kembung, tubuh cepat lelah, hingga tangan dan kaki yang mudah dingin. Jahe memiliki efek hangat alami yang terasa saat dikonsumsi, baik dalam bentuk teh maupun irisan segar. Sensasi ini merangsang peredaran darah, membantu aliran darah mencapai bagian tubuh yang sebelumnya kurang mendapatkan suplai. Bagi para lansia yang sering merasa dingin atau mengalami kesemutan di ujung jari, jahe bisa menjadi pilihan alami yang praktis dan efektif untuk membantu tubuh terasa lebih stabil dan nyaman. Tak hanya itu, jahe juga sangat baik untuk mendukung sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, proses pencernaan bisa menjadi lebih lambat. Banyak orang tua yang mengeluhkan rasa begah, perut terasa berat setelah makan, atau bahkan sering buang angin. Kandungan aktif dalam jahe membantu mempercepat pengosongan lambung dan memperlancar pergerakan makanan dalam usus. Ini berarti lebih sedikit rasa tidak nyaman, dan sistem cerna yang bekerja lebih optimal. Jika sesekali Anda merasa mual atau perut terasa tak nyaman, jahe bisa memberikan kelegaan secara cepat dan alami. Bahkan, ada hubungan erat antara kondisi pencernaan dan suasana hati yang dikenal sebagai good brain axis. Saat perut terasa tidak nyaman, emosi pun ikut terpengaruh. Namun saat pencernaan lancar, pikiran terasa lebih jernih, tubuh lebih tenang, dan mood pun lebih stabil. Jahe membantu menjaga harmoni ini dengan cara yang lembut dan tidak memberatkan tubuh. Saya jadi teringat kisah Ibu Fatimah, seorang janda berusia 69 tahun yang sering mengeluhkan sakit perut menjelang sore hari. Setelah mencoba minum teh jahe secara rutin, ia mulai merasakan perbedaan. Dalam beberapa minggu, rasa tidak nyaman di perutnya mereda. Bahkan, ia merasa tidur lebih nyenyak dan bangun pagi dengan lebih semangat. Ia berkata dengan wajah cerah, "Baru kali ini dalam bertahun-tahun, saya merasa pikiran dan perut saya bisa saling mendukung." Menambahkan jahe ke rutinitas harian sangat mudah. Anda bisa memarut sedikit jahe ke dalam segelas air panas, mengunyah irisan jahe segar setelah makan berat, atau menyimpan permen jahe di tas sebagai pertolongan saat tubuh mulai terasa tidak nyaman. Namun, bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan dengan obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena jahe juga mendukung sirkulasi secara alami, ada kemungkinan memperkuat efek obat tersebut. Pada akhirnya, jahe bukan hanya soal rasa pedas dan hangat. Ia adalah sahabat yang mendukung kenyamanan tubuh, kelancaran pergerakan, dan kesehatan sistem-sistem yang sering terabaikan. Banyak orang lanjut usia yang akhirnya menjadikan jahe bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Jika Anda masih bersama saya di video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan ketik nomor 2 di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3, ginkgo biloba untuk mendukung aliran darah otak dan memori. Seiring bertambahnya usia, kita sering mulai mengalami hal-hal kecil seperti lupa menaruh kunci, salah menyebut nama, atau masuk ke ruangan tapi lupa tujuan awalnya. Ini adalah hal yang normal terjadi. Namun, meskipun daya ingat berubah seiring waktu, bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk memperkuatnya. Ginkgo biloba adalah salah satu tanaman herbal yang sudah digunakan selama berabad-abad untuk membantu meningkatkan kejernihan pikiran dan melindungi fungsi otak yang mulai menua. Tanaman ini berasal dari jenis pohon tertua di dunia, dan daun-daunnya mengandung zat yang dapat memperlancar aliran darah, terutama ke otak. Penting untuk diketahui, seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah melambat, dan otak adalah salah satu organ yang paling cepat merasakan efeknya. Jika aliran darah berkurang, pikiran bisa menjadi lambat, muncul kabut mental, dan suasana hati juga bisa berubah. Ginkgo biloba bekerja dengan membuka pembuluh darah secara halus, sehingga oksigen dan nutrisi dapat lebih mudah sampai ke bagian otak yang sangat membutuhkan. Berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa ginkgo efektif dalam membantu daya ingat jangka pendek, mempercepat reaksi, dan meningkatkan fungsi kognitif secara umum. Walaupun bukan obat ajaib, jika dikonsumsi secara rutin, ginkgo bisa membantu melindungi otak dari penurunan kemampuan akibat penuaan, serta mengurangi perasaan melambat yang sering dialami setelah usia 60-an. Selain itu, ginkgo juga bisa memperbaiki mood dan meningkatkan kewaspadaan. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah mengonsumsinya, mereka merasa lebih fokus, tidak cepat lelah di sore hari,
dan lebih yakin dengan kemampuan berpikirnya. Kepercayaan diri terhadap kemampuan ingat, sama pentingnya dengan kepercayaan diri terhadap kondisi fisik, bisa memengaruhi bagaimana seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Saya teringat seorang bapak bernama Pak Cahyadi, berusia 77 tahun, yang pernah berkata, "Setelah makan siang, otak saya terasa seperti berjalan dengan setengah kecepatan." Ia kemudian mulai rutin mengonsumsi ginkgo dalam dosis kecil setiap pagi bersamaan dengan sarapannya. Setelah 1 bulan, dia tidak mengaku merasa seperti muda kembali, tetapi dia bilang sesuatu yang penting. "Saya merasa kembali menjadi diri saya sendiri." Bagi banyak orang tua, perasaan itu sangat berarti. Jika Anda ingin mencoba ginkgo biloba, penting untuk bersabar karena efeknya tidak muncul secara instan. Kebanyakan orang baru mulai merasakan manfaatnya setelah penggunaan teratur selama beberapa minggu. Dan seperti biasa, jika Anda sedang mengonsumsi obat, terutama obat tekanan darah atau pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memulai. Ginkgo biloba bukan hanya sekadar suplemen, melainkan cara lembut untuk menjaga daya kerja alami otak Anda. Mungkin ia tidak bisa mengembalikan waktu, tapi bisa membantu Anda tetap tajam dan menikmati setiap detik kehidupan. Nomor 4, bawang putih untuk menjaga kesehatan jantung dan mengontrol tekanan darah. Bawang putih sudah sangat dikenal sebagai bahan dapur sehari-hari, namun siapa sangka bahwa tanaman ini juga punya peran penting sebagai pelindung jantung, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun, saat tekanan darah, kolesterol, dan sistem peredaran darah mulai lebih rentan. Menambahkan bawang putih ke dalam menu harian Anda merupakan langkah kecil yang berdampak besar untuk menjaga kesehatan. Fungsi utama bawang putih adalah membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah bisa berjalan lebih lancar ke seluruh tubuh. Dengan begitu, kerja jantung menjadi lebih ringan, dan tekanan darah lebih mudah dikendalikan agar tetap stabil dalam batas normal. Jika dilakukan secara konsisten, efek ini akan semakin terasa, apalagi bila Anda juga menerapkan gaya hidup sehat seperti rutin berjalan kaki, mengurangi konsumsi makanan olahan, dan minum cukup air. Selain itu, bawang putih mengandung zat alami bernama allicin yang berperan dalam menekan peradangan serta mencegah penumpukan plak pada pembuluh darah. Inilah salah satu mekanisme penting yang menjadikan bawang putih efektif dalam menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Bagi para lansia yang ingin menjaga sirkulasi darah, tingkat energi, dan stamina, efek positif ini kerap lebih berharga daripada yang disadari. Saya teringat pada seorang wanita bernama Ibu Juwita, berusia 82 tahun, dengan latar belakang keluarga yang memiliki masalah jantung. Karena ia kurang suka mengonsumsi banyak obat, ia memutuskan untuk mengubah pola makannya. Ibu Juwita mulai memasukkan bawang putih segar ke dalam menu sehari-hari, baik dengan menumis ringan menggunakan minyak zaitun, menambahkan ke dalam sup, ataupun dihaluskan untuk olesan roti alpukat. Setelah beberapa bulan, dokternya melaporkan penurunan tekanan darah yang cukup signifikan. Namun yang paling berkesan bagi Ibu Juwita bukan hanya angka di alat pengukur, melainkan bagaimana kondisi tubuhnya. Ia berkata, "Saya tidak menyangka bisa punya lebih banyak tenaga. Awalnya saya hanya ingin menghindari obat tambahan, tapi sekarang saya merasa jauh lebih hidup." Keunggulan bawang putih bukan hanya dari segi efektivitasnya, tapi juga kemudahannya. Anda tidak harus mengonsumsi suplemen khusus, meski itu tersedia. Bawang putih bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam makanan favorit Anda. Pastikan untuk memilih bawang putih yang segar, mentah, atau dimasak ringan karena kandungan aktifnya jauh lebih tinggi dibandingkan bawang putih bubuk. Perlu diingat, bawang putih juga memiliki efek pengencer darah ringan. Jadi, jika Anda sedang menjalani pengobatan pengencer darah atau obat tekanan darah, konsultasi dengan dokter tetap diperlukan. Namun secara umum, menambahkan bawang putih dalam makanan sehari-hari adalah langkah berisiko rendah dengan potensi manfaat besar. Untuk para lansia yang ingin menjaga kesehatan dengan cara yang alami dan praktis tanpa harus terus-menerus memantau angka atau label obat, bawang putih adalah pilihan yang tepat. Ia dapat menyatu dalam keseharian Anda, memberikan dukungan perlahan, dan mengingatkan bahwa jantung Anda, apapun usia Anda, layak dirawat setiap waktu. Kalau Anda masih menonton sampai di sini dan merasa informasi ini bermanfaat, tulis nomor 4 di kolom komentar supaya saya tahu Anda mengikuti. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti agar kami terus bisa membuat konten yang informatif dan menginspirasi. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 5,
Ashwagandha untuk meredakan stres dan menjaga keseimbangan sistem saraf. Ada hal tentang proses menua yang sulit dijelaskan kecuali kamu sendiri sudah mengalaminya. Walaupun sudah pensiun, anak-anak sudah mandiri, dan tekanan deadline sudah hilang, rasa stres masih bisa menyelinap masuk. Mungkin intensitasnya lebih pelan, tapi tetap ada. Kekhawatiran soal kesehatan, keuangan, dan waktu terus menghantui. Karena itu, banyak orang lanjut usia mulai mengandalkan tanaman tradisional yang telah dipakai selama berabad-abad, yaitu ashwagandha. Ashwagandha termasuk dalam golongan adaptogen, yang artinya membantu tubuh menyesuaikan diri dengan tekanan dan stres. Ini bukan obat penenang atau pemberi energi secara tiba-tiba, melainkan membantu menormalkan fungsi sistem saraf agar kembali seimbang. Bagi para lansia yang merasa mudah lelah, stres berlebihan, atau sulit pulih dari tekanan emosional seperti sebelumnya, ashwagandha bisa menjadi solusi alami yang efektif. Salah satu manfaat utama dari ashwagandha adalah kemampuannya menurunkan kadar hormon kortisol, hormon utama yang meningkat saat stres. Jika kadar kortisol terus tinggi dalam waktu lama, dampaknya bisa meluas, mulai dari gangguan tidur, mood yang tidak stabil, sampai menurunnya daya tahan tubuh. Ashwagandha membantu menenangkan respons stres ini, sehingga tubuh beralih dari keadaan tegang menjadi lebih tenang, fokus, dan santai. Selain itu, tanaman ini juga mendukung kualitas tidur yang lebih baik, terutama tidur dalam yang penting untuk proses penyembuhan tubuh dan kerap sulit didapatkan seiring bertambahnya usia. Beberapa orang melaporkan mereka jadi lebih cepat tertidur, ada pula yang tidur lebih nyenyak tanpa banyak terbangun, dan banyak yang merasa bangun dengan pikiran lebih jernih dan segar, seakan otaknya benar-benar mendapat istirahat yang cukup. Saya teringat Ibu Sulastri, berusia 75 tahun, mantan kepala sekolah yang dulu menganggap stres sebagai bahan bakar semangatnya. Namun saat masa pensiun, semangat itu berubah menjadi kegelisahan. Ia kerap merasa cemas hingga larut malam, sering terbangun di tengah malam, dan merasa lemas sepanjang hari. Setelah mendapat izin dari dokter, ia mencoba mengonsumsi ashwagandha dengan dosis rendah. 2 minggu kemudian, ia bercerita, "Saya baru sadar selama ini begitu banyak kegaduhan di kepala saya. Sekarang rasanya cukup tenang, dan saya bisa berpikir dengan lebih jernih." Ashwagandha dapat dikonsumsi dalam bentuk kapsul atau bubuk yang dicampur dengan susu hangat atau teh herbal. Penggunaannya paling optimal jika diminum secara rutin, bukan hanya sesekali. Sama seperti semua herbal yang berpengaruh pada hormon dan mood, sangat penting berkonsultasi dengan tenaga medis, terutama bila sedang mengonsumsi obat tiroid atau obat resep jangka panjang lainnya. Tanaman ini bukan sekadar membuat kamu merasa lebih rileks, tapi juga membantu tubuh menemukan ritme keseimbangan yang stabil secara emosional, mental, dan fisik. Karena di usia senja ini, ketenangan bukan sekadar kemewahan, melainkan hadiah yang telah diperjuangkan. Ashwagandha hadir sebagai sahabat yang bisa membantu kamu menjaga ketenangan tersebut. Nomor 6, peppermint untuk mendukung pencernaan dan mengurangi ketegangan secara alami. Peppermint dikenal sebagai aroma yang menyegarkan, tapi manfaatnya jauh lebih luas daripada sekadar wangi atau rasa khas yang mengingatkan pada musim liburan. Bagi para lansia, peppermint merupakan tanaman yang lembut namun efektif dalam membantu pencernaan, meredakan ketidaknyamanan perut, dan mengendurkan ketegangan di tubuh maupun pikiran. Meskipun terlihat sederhana, efek peppermint sangat erat kaitannya dengan cara tubuh merespons stres, rasa sakit, dan ketidakseimbangan dari dalam. Salah satu kegunaan paling populer dari peppermint adalah kemampuannya menenangkan sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, proses pencernaan bisa melambat, sehingga sering muncul perasaan kembung, gas berlebih, atau perut terasa penuh padahal makan sedikit. Kandungan senyawa alami dalam peppermint membantu mengendurkan otot-otot saluran pencernaan, sehingga makanan dan gas dapat bergerak lebih lancar, mengurangi kram dan ketegangan. Peppermint juga memiliki sifat antispasmodik alami yang dapat meredakan kontraksi otot yang tiba-tiba dan tidak terkontrol, yang biasanya menyebabkan rasa nyeri. Bagi mereka yang sering mengalami gangguan pencernaan atau iritasi usus, peppermint bisa menjadi alternatif aman tanpa efek samping obat kimia. Namun, manfaat peppermint tidak hanya terbatas pada pencernaan. Tanaman ini juga dikenal mampu mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala ringan, terutama yang muncul akibat stres atau kurang tidur. Sensasi dingin dari peppermint, baik dalam bentuk teh, minyak yang dioleskan, atau produk topikal, dapat melemaskan otot-otot leher dan bahu yang tegang sekaligus membantu menyegarkan pikiran yang terasa berat.
Penelitian menunjukkan bahwa pemakaian minyak peppermint pada pelipis mampu mengurangi intensitas sakit kepala tegang secara alami tanpa perlu obat-obatan. Saya teringat Pak Rohmat, seorang pensiunan berumur 68 tahun yang punya masalah pencernaan sensitif. Setelah makan, terutama malam hari, ia sering merasa perutnya kembung dan tubuhnya terasa lelah. Anak-anaknya menyarankan untuk mencoba teh peppermint. Hanya dalam waktu seminggu, ia merasakan ketidaknyamanan berkurang dan secara mengejutkan, sakit kepalanya juga jarang datang. Pak Rohmat berkata, sepertinya seluruh sistem tubuh saya jadi lebih lancar, baik di dalam maupun di luar. Kalau kamu ingin memasukkan peppermint ke dalam rutinitas sehari-hari, mulailah dari hal sederhana. Segelas teh peppermint hangat setelah makan bisa memberikan perubahan yang terasa. Alternatif lain adalah kapsul minyak peppermint, terutama yang berlapis entrik supaya lambung tetap aman. Jika kamu sering merasakan ketegangan di leher atau dahi, sedikit minyak peppermint yang diencerkan dapat membantu melepas ketegangan dan menenangkan di penghujung hari. Peppermint bukan sekadar soal aroma atau rasa, tapi merupakan dukungan alami yang menyeluruh bagi tubuh lewat daun kecil yang harum ini. Untuk lansia yang menginginkan kenyamanan, kejernihan pikiran, dan ketenangan, peppermint adalah sahabat yang bisa diandalkan. Kalau kamu masih menonton dan merasa informasi ini berguna, tuliskan angka 6 di kolom komentar supaya saya tahu kamu ikut sampai sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dukunganmu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan video berkualitas yang bermanfaat dan menginspirasi. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nomor 7, lidah buaya untuk perawatan kulit dan pengelolaan gula darah. Lidah buaya kerap dikenal sebagai tanaman yang efektif untuk mengobati luka, luka bakar, atau kerusakan akibat sinar matahari. Memang, itu manfaat utamanya, tapi khasiatnya jauh melampaui itu, khususnya bagi para lansia. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih tipis, proses penyembuhannya melambat, dan rentan terhadap iritasi. Selain itu, pengendalian gula darah juga menjadi aspek yang sangat penting. Lidah buaya ternyata memberikan manfaat untuk keduanya secara alami, lembut, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi luar, lidah buaya adalah salah satu pilihan terbaik untuk menjaga kelembapan kulit, meredakan iritasi, dan mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan. Gel dari lidah buaya mengandung vitamin, enzim, dan asam amino yang membantu menutrisi kulit dan mempercepat pemulihan dari kulit kering, luka ringan, atau iritasi. Untuk lansia yang memiliki kulit tipis dan sensitif, proses penyembuhan luka kecil bisa memakan waktu lama. Oleh sebab itu, keberadaan lidah buaya yang mudah dijangkau sangat membantu. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lidah buaya juga memberi manfaat dari dalam tubuh. Bila dikonsumsi dengan dosis tepat dan dipersiapkan secara benar, jus lidah buaya telah terbukti dalam beberapa riset membantu mengendalikan kadar gula darah. Ini berarti lidah buaya bisa menjadi tambahan yang berguna bagi lansia yang menghadapi pradiabetes atau diabetes tipe 2, bukan sebagai pengganti obat, melainkan bagian dari strategi gaya hidup sehat. Manfaat internal ini berasal dari kemampuan lidah buaya dalam mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Saat peradangan berkurang, berbagai fungsi tubuh menjadi lebih optimal, termasuk metabolisme gula. Hal ini sangat relevan bagi banyak lansia yang kerap mengalami penurunan energi atau meningkatnya keinginan makan di siang hari. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas produk lidah buaya sangat bervariasi. Jika berencana mengonsumsi jus lidah buaya, pastikan memilih produk yang memang diperuntukkan untuk konsumsi internal dan bebas dari aloin, senyawa yang dapat mengiritasi saluran pencernaan jika tidak dibersihkan. Konsultasikan juga dengan dokter sebelum menambahkan produk ini ke dalam rutinitas, terutama jika sudah mengonsumsi obat pengatur gula darah. Saya teringat Pak Kuswanto, seorang pria berumur 70 tahun dengan masalah kulit kering dan gula darah yang sering tidak stabil. Istrinya mulai menanam lidah buaya di dekat jendela rumah mereka. Pak Kuswanto rutin mengoleskan gel lidah buaya ke tangannya setiap malam, dan secara bertahap mulai mengonsumsi jus lidah buaya dalam jumlah kecil dengan pengawasan medis. Beberapa bulan kemudian, Pak Kuswanto mengatakan, tangan saya terasa lebih muda sekitar 10 tahun, dan kadar gula darah saya pun tidak lagi naik turun seperti sebelumnya. Bagi Pak Kuswanto, lidah buaya bukan sekadar tanaman hias, tapi sudah menjadi bagian penting dari cara dia merawat diri, baik dari luar maupun dari dalam. Lidah buaya mengajarkan kita bahwa proses penyembuhan tidak harus selalu besar dan mencolok. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah ketenangan dan kesabaran. Bagi lansia yang ingin menua dengan penuh perhatian,
baik dalam merawat kulit maupun mengatur gula darah, lidah buaya menawarkan ketenangan yang sangat berarti. Nomor 8, rosemary untuk meningkatkan kejernihan otak dan mengendalikan peradangan. Rosemary biasanya dikenal sebagai bumbu untuk masakan gurih dan hidangan panggang yang hangat, namun tanaman aromatik ini menyimpan manfaat yang jauh lebih luas, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Di balik aroma segar dan rasa alaminya, rosemary adalah tanaman yang memiliki kekuatan untuk mendukung fungsi otak, meredakan peradangan, serta membantu menjaga kewaspadaan mental dan kestabilan emosional. Manfaat utama rosemary terletak pada pengaruhnya terhadap kesehatan otak. Rosemary mengandung senyawa seperti asam karnosik dan antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Senyawa ini juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, hal yang semakin penting seiring bertambahnya usia, terutama di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Selain itu, rosemary tidak hanya mempertajam pikiran, tetapi juga memberikan efek menenangkan pada tubuh. Mirip dengan kunyit dan bawang putih, rosemary memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Rosemary dapat membantu meredakan peradangan di otot, sendi, bahkan dalam sistem saraf, di mana peradangan kronis tingkat rendah sering berkontribusi pada kelelahan, perubahan suasana hati, dan rasa lesu. Dengan mengurangi kebisingan di dalam tubuh tersebut, rosemary membantu Anda merasa lebih jernih dan bersemangat. Para peneliti menyebut hal ini dengan istilah neuroproteksi, yaitu menjaga kesehatan otak sebelum terjadi masalah. Rosemary sangat cocok dalam konteks ini. Menghirup aromanya, menyeduhnya sebagai teh, atau menggunakannya dalam masakan akan mengirimkan sinyal halus ke otak yang mengatakan, tetap waspada, tetap aman, tetap fokus. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa hanya dengan menghirup aroma rosemary saja dapat meningkatkan daya ingat dan waktu reaksi pada orang lansia. Saya teringat Ibu Rina, yang berusia 79 tahun, selalu menanam rosemary di halaman rumahnya. Setiap pagi beliau memetik sebatang rosemary dan menghancurkannya di antara jarinya sebelum menyeduh teh. Beliau berkata, aromanya membuat saya lebih segar dibanding kopi. Saya merasa lebih fokus dan lutut saya pun tak lagi sering terasa sakit. Rosemary menjadi bagian penting dari rutinitas harian beliau, bukan hanya sebagai bumbu, tetapi sebagai sumber kejernihan pikiran dan kenyamanan. Jika Anda tertarik mencoba rosemary, ada banyak cara untuk memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tambahkan daun segar pada sayuran panggang atau daging. Seduh sebagai teh dengan sedikit madu. Atau cukup letakkan tanaman rosemary kecil di dekat jendela yang mendapat sinar matahari agar aromanya bisa terhirup sepanjang hari. Rosemary adalah herba yang sekaligus merangsang dan menenangkan, perpaduan langka yang sangat berharga. Di saat banyak orang mencari solusi rumit, rosemary mengajak kita kembali ke kesederhanaan. Sepotong daun kecil, aroma yang akrab, dan pengingat kuat bahwa alam selalu tahu cara merawat kita dengan baik. Kadang, yang kita perlukan hanyalah mau mendengarkan. Kesimpulan, menjelang akhir video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Dari 8 pilihan yang telah dibahas, mana yang paling cocok dan relevan dengan kondisi hidup Anda sekarang? Apakah ada satu yang membuat Anda merasa tertarik? Yang membuat Anda berpikir, mungkin ini bisa membantu saya menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih menjadi diri saya sendiri. Seringkali kita meremehkan dampak dari langkah-langkah kecil. Secangkir teh hangat, sejumput rempah, atau hanya menikmati aroma alami yang menyegarkan dan hidup. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang besar atau drastis, melainkan hal-hal sederhana yang perlahan-lahan membangun pondasi kesehatan, rasa percaya diri, dan ketenangan batin. Hal-hal kecil seperti ini bisa memberi dukungan yang jauh lebih berarti dibandingkan hanya mengandalkan obat sekali minum. Keistimewaan tanaman herbal ini bukan hanya terletak pada manfaatnya, tetapi juga pada cara kerjanya yang lembut dan bersahaja. Mereka berkolaborasi dengan tubuh Anda secara harmonis, bukan bertentangan dengannya. Mereka menghormati proses penuaan Anda, bukan melawannya. Dengan begitu, mereka mengingatkan bahwa masih banyak cara, masih banyak pilihan, dan alat yang dapat membantu Anda merasa utuh dan bugar di tahap hidup Anda saat ini. Entah itu kunyit untuk meredakan sendi, peppermint untuk menenangkan perut, atau rosemary untuk menjaga kejernihan pikiran, setiap tanaman mengajak Anda untuk lebih peka pada sinyal tubuh, merawatnya dengan penuh perhatian, dan memilih untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, stabil, dan selaras dengan kehidupan yang sudah Anda bangun dengan penuh dedikasi. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir video ini. Kami sangat menghargai jika Anda mau berbagi cerita.
Silakan tinggalkan komentar di bawah tentang hal baru apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan mengaplikasikannya dalam keseharian Anda. Pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami dan memberi semangat untuk terus berkarya. Jika video ini bermanfaat dan Anda menyukainya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang edukatif dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih atas perhatian Anda.